Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Kita mencapai studi kita dalam Perjanjian Lama di kitab-kitab sejarah, untuk kitab Ezra khususnya pasal 3 dan juga 4. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa kita mengakhiri episode terakhir dengan banyaknya orang yang kembali dari pengasingan. Para penyanyi adalah salah satu kelompok yang kita komentari. Kita mempelajari bahwa di pengasingan para penyanyi tidak menyanyikan lagu-lagu Tuhan. Tidak bisa. Tetapi ketika Tuhan memulihkan umatnya kembali, semua penyanyi mulai menyanyikan lagu kembali dan memuji Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang kembali dari pengasingan. Tertulis dalam pasal 3 dan 4. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio. Dr. Fayez Fuad, selamat datang. Terima kasih. Dr. Osama Atef, selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Kami juga menyambut para hadirin yang sudah bergabung bersama kami di studio. Selamat datang. Tuhan memberkati Anda semua. Saudara Osama, pasal 3 ayat 1 mengatakan ketika tiba bulan yang ke-7 setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Awalnya saya ingin tahu apakah ada periode waktu antara pasal 2 dan pasal 3 juga bulan ke-7. Mengingatkan kita akan apa? Apa yang akan terjadi di bulan yang ke-7? Bahkan ada periode waktu antara akhir pasal 2 dan awal pasal 3 yang mungkin sekitar beberapa bulan dan bahkan lebih mungkin dapat mencapai lebih dari 2 tahun. Selama periode ini orang-orang mulai membangun rumah untuk diri mereka sendiri. Mereka kembali ke kota yang sepi, jadi mereka perlu mengatur bagaimana mereka akan tinggal di kota ini. Tidak salah jika rakyat harus membangun sendiri rumah untuk ini. Bahkan dalam pelayanan kita, Alkitab berkata, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah atau bagaimana dia akan mengurus rumah Tuhan? Tapi terlalu jauh dalam mengurus kehidupan pribadi kita dan mengabaikan rumah Tuhan dan mengabaikan pekerjaan Tuhan. Inilah yang perlu kita tegur. Kita akan bahas ini nanti saat Hagai dan Zakaria bernubuat. Nyatanya mereka berkumpul di hari pertama bulan ke-7. Kita membacanya di Imamat pasal 23 bahwa pada hari pertama bulan ke-7 adalah hari raya Sangkakala. Jadi ketika Sangkakala dibunyikan, semua orang berkumpul ke Yerusalem seperti yang kita lihat. Setelah itu mereka merayakan hari pendamaian pada tanggal 10 dari bulan ke-7. Dan tanggal 15 selama seminggu hari raya Pondok Daun. Jadi ada 3 hari raya? Benar, ketika kita kembali kepada Tuhan, ini adalah hari raya Sangkakala. Ketika kita berkumpul di hadirat Tuhan. Hari raya pendamaian adalah mengucap syukur atas pekerjaan yang telah dilakukan Allah bagi kita dan karya penebusannya. Tapi hari raya Tabernakel adalah penantian kita. Itu penampakan dari Tuhan dengan kemuliaan kuasanya dan kedatangan yang kedua untuk kita. Dr. Fayez, mari kita lanjutkan membaca dari ayat 2. Maka mulailah Yosua bin Yozadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel bin Sealtiel, beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel, untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, Abdi Allah. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri.
Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Mereka juga mengadakan hari raya pondok daun sesuai dengan yang ada tertulis, dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan. Dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Sejak hari pertama bulan yang ketujuh, mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Namun dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu, sedang kepada orang Sidon dan Tirus makanan dan minuman dan minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yafo, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Kores, Raja Negeri Persia. Sebelumnya mohon beri komentar Anda terhadap hati orang-orang percaya dalam ayat-ayat ini ketika mereka mulai melakukan hal-hal ini. Ini menarik perhatian saya karena orang-orang hidup dalam keadaan moral tinggi. Paling tidak mereka menikmati 3 kualitas yang indah. Pertama, mereka berkumpul sebagai satu tubuh. Ini baik bagi mereka untuk berkumpul dengan satu hati dan satu jiwa. Ini mengingatkan saya pada keadaan gereja mula-mula di Kisah Para Rasul 2 dan 4. Mereka berkumpul dengan satu jiwa dan satu pikiran dan satu hati. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebagaimana pemazmur katakan dalam Mazmur 133. Tapi kualitas kedua yang beda adalah mereka melakukan segalanya sebagaimana tertulis. Ungkapan sebagaimana tertulis diulang 2 kali dalam pasal yang kedua. Dan pasal keempat, di ayat 2 dan ayat 4. Juga ada firman lain yang juga penting. Mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dari firman Tuhan, jadi jelas bahwa mereka sebelum melakukan apapun kembali kepada firman Tuhan. Bukan hanya itu, tapi kualitas ketiga yang indah dan menarik adalah mereka mulai kembali membangun mezbah. Alasan dimulainya pembangunan mezbah mungkin mengejutkan. Dia berkata, sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri, lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan. Jadi alasan mereka mulai adalah membangun mezbah, khususnya mezbah ini, yang adalah mezbah tembaga atau mezbah korban bakaran, tempat korban bakaran dipersembahkan. Ini adalah simbol salib Kristus dan kematiannya bagi setiap kita. Anehnya adalah karena mereka takut penduduk negeri-negeri itu berpegang teguh pada Tuhan. Mereka semakin dekat dengan Tuhan. Mereka tidak berusaha membangun tembok terlebih dahulu. Mereka tidak peduli untuk membangun rumah berbenteng yang kokoh dengan gembok dan gerbang dan benteng untuk diri mereka sendiri. Semua ini tidak akan berhasil. Mereka tahu bahwa keselamatan mereka adalah dekat dengan Tuhan. Jadi mereka mulai membangun tempat untuk ibadah. Untuk berkumpul dalam nama Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Ini menunjukkan bahwa mereka menikmati keadaan moral yang luhur. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Jangan kemana-mana, selama istirahat alamat email dan telepon kami akan muncul. Jika Anda memiliki pertanyaan atau permohonan atau ingin berbagi, silakan hubungi kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Selamat datang semuanya. Ada pertanyaan? Silakan Rafiq. 1 Tawarik 3 ayat 19 dikatakan, Zerubabel adalah anak Pedaya. Tapi di Ezra 3 ayat 2, dia adalah putra Shealtiel. Apakah itu kontradiksi? Adakah sebuah kontradiksi? Mohon komentar Anda. Tidak, sebenarnya Pedaya adalah ayah dari Zerubabel dan Simei. Jadi Zerubabel adalah anak Pedaya sejak lahir. Tapi ternyata Pedaya meninggal setelah kelahiran putranya Simei, dan Shealtiel, saudaranya, paman Zerubabel, membangkitkan Zerubabel dan Simei. Jadi Zerubabel menjadi putra Shealtiel melalui adopsi dan kebangkitan. Oke. Dr. Fayez, kalau kita ke ayat 10, katanya pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab ia baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel.
Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang-orang tua, yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring kegirangan, orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Ada dua reaksi akibat pembangunan. Yang pertama berteriak dan memuji, dan yang kedua menangis, terutama dari tua-tua yang melihat kemegahan bait Allah pertama. Mohon jelaskan dua reaksi ini. Teriakan kegembiraan bercampur dengan air mata emosi. Teriakan kegembiraan datang dari mayoritas dari para pengungsi yang kembali, terutama mereka yang berusia lebih muda. Siapa yang tidak ingat bait pertama yang dibangun oleh Salomo? Mereka bersuka cita karena mereka kembali ke Yerusalem. Saya pikir mereka merasa seperti Mazmur 126. Ketika Tuhan memulihkan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa. Lidah kita dengan sorak-sorai, jadi nada kegembiraan yang utama. Ini adalah nada utama dari ayat-ayat terakhir dari pasal ini, di mana kita membaca lebih dari sekali tentang sorak-sorai dan pujian, tentang meninggikan suara kegembiraan dan sebagainya. Dengan demikian nada pemimpin adalah sukacita. Tetapi para tua-tua yang melihat rumah pertama yang dibangun oleh Salomo, melihat kebesaran, keagungan, dan kemegahannya, dan melihat tempat yang dibangun dalam kesederhanaannya dan betapa kecil dan sederhananya itu. Dan jumlah korban yang dipersembahkan pada hari pengudusan bait Salomo. Mereka merasa bahwa itu menjadi sangat kecil sekarang dan sangat sederhana sehingga sulit bagi mereka dan mereka menangis. Mereka membandingkan hal-hal kecil yang mereka miliki sekarang dengan hal-hal hebat yang berhubungan dengan bait pertama, maka mereka menangis terseduh-seduh. Mohon juga berkomentar tentang cara beribadah menurut Perjanjian Lama. Oke. Perjanjian Lama menurut ibadah dalam tempat yang nyata. Salah satu syarat ibadahnya adalah menggunakan simbal dan alat musik. Ya. Dan tim dari penyanyi dan Lewi. Saya ingin mengetahui perbedaan antara penyembahan Perjanjian Lama dan penyembahan Perjanjian Baru, karena kita berada di depan rumah Tuhan di sini. Maksud Anda penyembahan Perjanjian Lama terkait dengan bait suci yang terlihat dan tempat suci di bumi, dan terkait dengan imam besar yang diatur dalam ibadah yang teratur. Imam tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang dia lakukan setiap saat adalah sama. Ibadah berkaitan dengan hal-hal yang ditunjukkan indera kita. Hal-hal yang didengar, terlihat, hal-hal yang tercium, dupa untuk dicium, semuanya berhubungan dengan indera, semuanya berhubungan dengan daging. Namun dalam Perjanjian Baru tidak terlihat ada imam tertinggi, tidak ada ibadah seremonial yang terorganisir, yang menyatakan dan menunjukkan hal yang setiap saat sama. Tidak ada dalam Perjanjian Baru kecuali ibadah dengan roh dan kebenaran dan berkumpul dalam nama Tuhan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di mana saja. Dalam nama Tuhan, dia ada di tengah-tengah mereka. Dan di manakah rumah yang dapat kita katakan sebagai rumah Tuhan? Rumahnya adalah di mana 2 atau 3 orang berkumpul dan rumahnya adalah kita. Kita Rumah gereja? ini bukan terbuat dari batu atau tempat yang sifatnya harafiah, tapi rumah itu dibangun orang beriman bersama-sama sebagai batu hidup, rumah rohani, tempat tinggal Allah dalam roh. Baik, terima kasih Dr. Fayez. Dr. Osama, ketika kita masuk ke pasal 4, hal-hal terjadi tidak sesuai ekspektasi. Orang-orang tidak terus bergembira, tetapi penolakan pun datang. Ya, Para musuh, beritahu kami tentang mereka yang mulai melawan rakyat. kita tahu ketika ada pengasingan, orang-orang miskin dan terpinggirkan dibiarkan di tanah dan raja-raja penculiknya menggantikan yang lainnya ke tanah pengungsian mereka yang tersisa dari 10 suku setelah pengasingan Asyur tercampur dengan pengungsi asing bangsa lain yang dibawa ke tanah perjanjian. Pencampuran dan perkawinan terjadi antara mereka yang tersisa dari pengasingan dan orang asing yang datang. Hasilnya adalah ras hibrida orang Samaria. Kita semua tahu bahwa orang Yahudi tidak berurusan dengan orang Samaria. Tapi pada kenyataannya orang Samaria yang mulai permusuhan ini. Mereka mengira bahwa karena sebagian nenek moyang mereka adalah umat Allah,
Maka mereka adalah umat Allah, tetapi mereka dulu tidak. Begitu pula ibadah. Mereka tidak cocok untuk kemuliaan Tuhan karena mereka berbaur dengan orang-orang kafir. Jadi mereka mencoba pada awalnya untuk memenangkan hati orang Israel. Orang-orang Yahudi kembali dari pembuangan Babel. Mereka berkata, "Mari kita membangun dengan engkau." Tetapi sikap orang Yahudi tegas dan jelas. Kita tidak bisa membangun bersama. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Atau orang percaya dengan orang fasik? Jawaban mereka sangat menentukan dan penting. Ini juga menentukan kepada kita sebagai orang percaya. Kita memiliki tanggung jawab untuk menerima. Hanya orang percaya, anak-anak Allah dalam ibadah. Kadang-kadang orang bertanya kepada kita dan katakan, jika orang berdosa datang dan ingin berbagi dalam ibadah atau di meja Tuhan atau melakukan hal seperti itu, ini adalah sesuatu antara dia dan Tuhan. Itu adalah tanggung jawab masing-masing. Kita mengatakan tidak, Alkitab mengajarkan bahwa ini adalah tanggung jawab umat Allah. Bahwa mereka tidak boleh bercampur dengan orang jahat tetapi terpisah dari mereka. Jadi bahaya yang lebih serius adalah musuh yang lebih dekat daripada yang jauh. Maksud Ya. saya jika itu adalah musuh kafir yang jelas dalam penyembahan berhala mereka, Benar. tapi ketika itu hibrida dan campuran dan memiliki beberapa informasi Alkitabiah dan beberapa tradisi orang Yahudi, di sini permusuhan dan perlawanan mungkin lebih parah dan berbahaya. Tentu saja ini menunjukkan pada kita kas nominal orang Kristen hari ini. Oke, saya akan membaca beberapa ayat kemudian kita rehat dan kembali untuk mengambil pertanyaan. Pasal 4 ayat pertama mengatakan ketika lawan orang Yahudi dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembangunan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata, "Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur yang memindahkan kami kemari." Tetapi Zerubabel dan Yesua dan para kepala rumah bapak-bapak Israel berkata kepada mereka, "Bukanlah urusan kita bersama sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami. Karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan, Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Koresh, Raja Negeri Persia." Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Halo semuanya, silakan. Kita melihat di ayat 1 dan 2 bahwa musuh-musuh yang bukan dari umat Allah mengatakan hal-hal yang aneh. Biarlah kami turut membangun, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Kami selalu mempersembahkan korban. Bagaimana mereka mencari Tuhan dan berkorban kepadanya sementara tidak menjadi umat Tuhan? Benar, Dr. Fayez. Apakah mereka menyembah Tuhan ataukah tidak? Apakah mereka berkorban kepadanya atau tidak? Sebenarnya mereka menyembah Yahweh Allah Israel dan pada saat yang sama mereka juga menyembah berhala. Ini kita pahami dari kitab 2 Raja-Raja pasal 17 setelah pembuangan Asyur. Raja Asyur mengosongkan kota Samaria dari penduduk aslinya, orang Israel. Kemudian dia membawa orang-orang kafir dari daerah kafir dan membuat mereka tinggal di sana. Jadi singa datang dan membunuh beberapa dari mereka. Mereka sangat takut dan berkata, "Tentu Tuhan Israel yang tanahnya kami duduki marah kepada kami." Jadi mereka pergi dan mengeluh kepada Raja Asyur dan seseorang memberinya nasihat yang aneh. Dia berkata kepadanya, "Bawakan mereka seorang imam Yahudi untuk mengajar mereka beberapa hal tentang Allah Israel dan biarkan mereka mencoba mencari bantuan dari Allah Israel." Jadi dia membawa kepada mereka seorang imam atau salah satu imam Yahudi dan mengajari mereka beberapa hal terkait dengan ibadah Yahudi. Mereka mempersembahkan korban kepada Allah Israel dan pada saat yang sama mereka tidak meninggalkan penyembahan berhala mereka. Saya ingatkan pertemuan dengan wanita Samaria ketika dia berkata, "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Mereka memiliki pengetahuan bahwa ada Mesias yang disebut Kristus yang akan datang. Bahkan mereka menyembah dan mempersembahkan korban kepada Allah Israel, tetapi mereka tidak percaya kepadanya dengan iman yang benar. Benar, mereka adalah orang Samaria dan ibadah mereka memiliki pengetahuan yang dangkal tentang Yahweh. Dan mereka melakukan beberapa upacara. Dan mempersembahkan korban kepada Allah Israel. Benar. Saudara Osama, perlawanan dimulai dari ayat 6 dan keluhan pun kemudian dinyatakan.
Saya ingin tahu dari Anda, apa isi dari keluhan tersebut, kepada siapa mereka dinyatakan, dan apakah jawabannya? Oke, mari kita mulai mengetahui bahwa ayat 4 memandang resistensi secara umum selama semua periode, baik pada zaman Kores atau Darius atau Ahasveros atau Artasasta. Kesulitan dan kata yang berasal darinya adalah musuh, dari mana datangnya iblis, yaitu musuh. Kita harus tahu bahwa selama kita bekerja dalam pekerjaan Tuhan, iblis tidak akan tinggal diam, tapi dia akan menolak pekerjaan itu. Mereka mengirimkan keluhan ke Artasasta. Isinya adalah bahwa orang-orang sedang membangun kota yang memberontak, dan jika kota ini dibangun, mereka tidak akan membayar pajak dan tidak akan tunduk pada raja-raja Persia. Jadi solusi terbaik Anda adalah bahwa Anda berhenti atau memerintahkan untuk berhenti membangun. Benar, Artasasta mengirim keputusan kepada mereka memerintahkan untuk menghentikan pembangunan dengan paksa. Jadi kita membacanya di ayat 23. Maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan kepada Rehum dan Simsai, panitera serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem mendapatkan orang-orang Yahudi, dan dengan kekerasan mereka memaksa orang itu menghentikan Pekerjaan itu. Itu benar. Di sini kita melihat seolah-olah Artasasta mengendalikan, namun setelah itu kita akan melihat bagaimana Tuhan mengubah arah dan mengubah hati raja, karena hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Terima kasih banyak, izinkan saya menyapa hadirin untuk meninjau episode ini bersama mereka. Kami tak akan begitu beragam. Kami akan mengajukan pertanyaan yang Anda ajukan untuk memastikan jawabannya dipahami. Ketika kita tahu dari 1 Tawarikh 3 ayat 19, bahwa Zerubabel adalah anak dari Pedaya. Tapi di Ezra 3 ayat 2, ia adalah anak Sealtiel. Apakah ada kontradiksi di sini? Tidak ada, karena Zerubabel memang anak Pedaya sejak lahir. Tapi setelah Pedaya meninggal, saudara laki-laki Pedaya, Shealtiel, mengangkat Zerubabel sehingga ia menjadi ayahnya melalui adopsi. Benar, terima kasih. Kata musuh yang melawan, mereka berbicara kepada anak-anak Israel mengatakan, kami beribadah kepada Tuhan yang sama sepertimu dan memberi korban. Saya ingin tahu siapa musuh-musuh itu dan bagaimanakah mereka menyembah Tuhan. Musuh-musuh itu adalah orang Samaria. Ibadah mereka adalah seremonial. Kita tahu bahwa dari 2 Raja-Raja pasal 17, ketika Raja Asyur menguasai Samaria atau menjadi Raja Samaria, dia membawa orang Samaria keluar darinya dan membawa bangsa lain untuk tinggal di dalamnya. Terjadilah bahwa singa datang dan membunuh penduduk kafir itu. Dan mereka memberitahu Raja Asyur tentang hal ini sehingga seorang menasihati raja untuk membawa seorang imam Yahudi untuk mengajari mereka ibadah Yahudi untuk mendapatkan perkenanan Tuhan Israel. Dengan demikian, singa meninggalkan mereka. Maka mereka menyembah dia hanya seremonial, tetapi tidak dengan hati mereka. Benar, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan, kita lanjutkan diskusi di episode yang selanjutnya. Para pemirsa yang kami kasihi, kita telah belajar di episode ini ada semacam musuh. Itu mungkin tidak menjadi jelas. Mereka mungkin tampak dari luar menyembah Tuhan, tetapi dari dalam mereka menyembah sesuatu yang lain. Mereka adalah orang Samaria. Dari luar mereka menyembah Yahweh, Allah Israel, tetapi bersamaan dengan Yahweh, Allah Israel, juga ada berhala lain. Mereka menyembah dewa-dewa lain. Kita mungkin menemukan banyak di kalangan agama yang berpikir bahwa mereka menyembah Tuhan. Tuhan berkata tentang umatnya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya mereka jauh dariku. Anda memutuskan siapa yang Anda sembah ketika Anda tahu bahwa Tuhan yang Anda sembah itu adalah suci dan mempersiapkan bagimu jalan keselamatan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Anda menyembah Allah ketika Anda datang kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang berkata tentang dirinya sendiri, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Tuhan tidak akan menyambut penyembah manapun di bumi kecuali yang hanya berfondasikan pada pengorbanan Kristus dan Kristus sendiri. Saya akan menemui Anda di episode selanjutnya. Tuhan besertamu.
إلهي لا رجاء لي سواك تاق قلبي تاق لبي أن أفوز برضاك ملء روحي كاشتياقي هبه لي واستر خطاي يرتوي منه غليلي فيك لا غير رجاي أنت ربي نور قلبي أنت حصن أتقياك فاملأ يا رب قلبي روح قدس من علاك ملء روحي كاشتياقي هبه لي واستر خطاي يرتوي منه غليلي فيك لا غير رجاي قلبي املأ روح حب روح بر وسلام روح إيمان وصبر روح لطف ووئام ملء روحي كاشتياقي هبه لي واستر خطاي يرتوي منه غليلي فيك لا غير رجاي هبني صبرا مع أنات مع تعفف النبيل لا حياة لي بغير روحك السامي الجليل ملء روحي كاشتياقي هبه لي واستر خطاي يرتوي منه غليلي فيك لا غير رجاء ملء روحي كحياتي ملء روحي كالوديع ملء روحي كامنحني يا يسوع يا سميع ملء روحي كاشتياقي هبه لي واستر خطاي يرتوي منه غليلي فيك لا غير رجاي Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang tiada huruf yang gagal tak terpatahkan sia-sia hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas aku bersaksi kitab-Mu kitab yang suci mendengarkan firman-Mu hibur hati yang luka terangilah langkahku kemanapun ku pergi biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku ubahkanku bebaskanku ku mau menyenangkan-Mu Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski ubah dan bebaskan aku